Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah pada siang hari ini kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang yang penuh barokah ini Allah limpahkan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat menunaikan ibadah sholat Jumat. Shalawat dan salam tetap kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan tuntunan untuk i'la'i kalimatillahi hiyal ulya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada siang hari ini khatib mengajak diri sendiri dan kita semua yang hadir pada sholat Jumat ini untuk melihat diri kita. Mungkin sebagian dari kita, terutama adik-adik yang di luar, umurnya sudah masih di bawah 20 tahun. Tapi saya yakin yang di depan kita ini, di dalam masjid ini, insya Allah di atas 20 tahun. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah 80 atau mungkin 90 tahun. Semoga Allah panjangkan umur kita semua, Allahumma. Tetapi dalam waktu yang sudah kita jalani, mungkin ada 40, 50, 60 tahun, sebenarnya apa sih yang menjadi misi kita ini? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah umur kita yang 40 atau 50 tahun ini sebenarnya sebagai apa? Maka dari itu kita mengajak untuk melihat lagi ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pada satu waktu mungkin ada semacam sharing session antara Allah dengan para malaikat. Jadi Allah menyampaikan bahwa kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di atas muka bumi ini seorang khalifah, seorang pemimpin. Tetapi apa jawaban para malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bukan protes, tapi mereka mengungkapkan pandangannya. Kenapa ya Allah, Engkau menciptakan manusia di atas muka bumi ini? Padahal ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Mereka ini, manusia ini sering membuat kerusakan. Bahkan wa yasfiku dima, mereka saling bertumpah darah, sering berkelahi, ribut. Jadi kata mereka, kenapa harus diciptakan manusia ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata mereka, padahal kami semua ini selalu bertasbih kepadamu ya Allah, selalu mengagungkan asma-Mu ya Allah. Kenapa harus menciptakan seorang manusia yang selalu ribut, membuat kerusakan, menumpahkan darah? Allah menjawab dengan begitu elegan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih paham, inni a'lam, aku lebih ngerti, aku lebih tahu dibanding kamu yang tidak mengerti. Kata Allah kepada para malaikat. Tetapi yang menjadi pikiran kita, kenapa? Mungkin ada benarnya juga malaikat, kenapa mempertanyakan kita? Yang kita ini manusia sering ribut, sering membuat kerusakan di atas muka bumi. Tapi kenapa Allah ciptakan juga kita ini?
Dan jawaban salah satu jawaban yang Allah berikan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian semua para malaikat. Allah jawab salah satunya di dalam surat Al-Isra ayat 70. Kita sama-sama baca, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnaka ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Luar biasa, Allah mengagungkan kita dengan apa? Wa laqad karramna bani Adam, aku ciptakan kemuliaan kepada anak cucu Adam. Padahal kita tadi banyak sedikit jemaah, kita suka melupakan darah, tapi Allah memberikan pembelaan yang kuat. Walaqad karramna bani Adam, aku muliakan manusia ini, cucu Nabi Adam dimuliakan oleh Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dibawanya manusia ini dari laut, dari darat. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah limpahkan kepada manusia ini kebaikan-kebaikan. Jadi mungkin mau kasih tahu pada mereka, mereka manusia itu tidak hanya berupa darah. Wa razaqnahum minat thayyibat, manusia ini dibekali dengan ilmu pengetahuan, dengan kebaikan-kebaikan. Wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan manusia diberikan kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Pertama, Allah mengagungkan kita, memuliakan kita manusia. Luar biasa pembelaan Allah terhadap kita manusia. Tetapi hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita pergi setelah itu pada surat Al-A'raf misalnya ayat 96. Allah menyampaikan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi Allah tadi sudah memuliakan, tetapi Allah menyampaikan apabila sebuah negara, sebuah negeri, walau anna ahlul qura amanu, apabila negara, negeri, daerah itu beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama, Allah akan limpahkan karunia, berkah rizki yang luar biasa dari langit dan juga bumi. Tetapi walakin kadzabu, kata Allah, limpahan rizki yang begitu luar biasa, tetapi manusia ini mendustakan. Walakin kadzabu, maka karena kita mendustakan nikmat Allah itu, fa'akhadnahu, Allah ambil semua kenikmatan yang sudah diberikan kepada manusia, bima kanu yaksibun, atas perilaku mereka itu semua kenikmatan yang diambil. Apa yang diambil? Kita lihat hadirin sidang Jumat, mata, telinga kita menyaksikan, mendengarkan cerita jutaan manusia yang berada di Pulau Sumatera. Kita menyaksikan sendiri sekitar akhir bulan November. Dan kejadian itu masih berlaku, kita masih bisa melihat bagaimana yang terdapat dari musibah. Orang sebut sebagai hidrometeorologi. Kejadian yang luar biasa, bahkan orang menyatakan musibah itu lebih dahsyat daripada tsunami. Lebih dari hampir 4 juta umat manusia yang terdampak dari musibah. Padahal itu cuma 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita menyaksikan rumah habis tidak kelihatan, jangankan mobil motor, rumah tidak kelihatan, dan isinya bukan air, isinya lumpur, jalan-jalan habis. Kita saksikan laporan sudah lebih dari 1.000 yang meninggal, yang hilang masih ratusan, rumah ratusan ribu yang rusak, jembatan ribuan, sekolah ribuan, rumah ibadah ribuan.
dalam waktu sekejap. Fa'akhadnahu bimakan yang sibuk. Aku ambil kenikmatan semua itu yang sudah disaksikan. Pemerintah menganggarkan, ini baru anggaran, kerugian sementara dari musibah ini lebih dari 100 triliun. Bisa kita bayangkan, lebih dari 100 triliun. Itu belum membangun rumah yang ratusan ribu hancur. Tapi dengan sekelip mata ratusan ribu sudah hancur. Fa'akhadnahu. Kenapa? Walakin kadzabu, karena kita mendustai Allah. Maka ini yang terjadi seperti juga disebut dalam surat An-Nur 41. Allah menyampaikan, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sudah nyata jelas banget di depan mata kita. Kerusakan fil bahri wal barri itu atas sebab apa kerusakan itu kaumi? Bima kasabat aydin nas. Semua ini karena ulah manusia, tangan-tangan kotor manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Peristiwa-peristiwa ini sengaja diperlihatkan, sengaja dipertontonkan di muka bumi ini atas perilaku kita yang memakan daun, karena kita mendustakan anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita. Inilah yang terjadi pada kita. Ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa lembaga Islam khususnya pada datang ingin membantu. Di keluarga besar Serungkut dengan Universitas Ibnu Khaldun, Rumah Sakit Islam Bogor dan lain-lain termasuk Dewan Dakwah Islamiyah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mendatangi dor-dor pada sahabat sesama kita yang terdampak dengan musibah. Kita hari ini alhamdulillah bisa sholat Jumat di tengah-tengah AC, kipas, di atas karpet yang bagus. Hari ini kita saksikan banyak masjid yang masih tertutup. Mereka tidak bisa sholat Jumat, mungkin dilakukan di tenda-tenda sementara. Berapa kerusakan itu tidak bisa mungkin diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Mungkin perlu waktu yang lebih lama lagi untuk recovery. Tetapi inilah yang ingin Allah tunjukkan kepada kita. Maka dari itu Allah mengingatkan lagi kepada kita pada surat Al-A'raf ayat 56. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Maka dari itu wahai manusia, sudahlah cukup. Kalian ini sudah diberikan akal otak luar biasa. Wa faddalna 'ala katsirin mimman tafdila. Dibanding makhluk Allah yang lain, kalian yang paling sempurna. Ayolah sudah, enough is enough. Cukup sudah kerusakan yang sudah melakukan. Betapa berapa gelondongan kayu kita saksikan. Itu sudah seperti bukan banjir air, tapi banjir kayu. Kerusakan ekosistem sudah hancur. Betapa rusak alam baru datang di Aceh itu sudah kerusakannya hampir 80%. Di Sumatera Utara ekosistem yang masih aman, hutan-hutan yang masih aman tinggal 20%. Sumatera Barat itu luar biasa, alamnya indah, recovery-nya luar biasa, tapi karena musibah itu sekarang tinggal paling tidak 50%. Hutan-hutan yang masih aman sisanya sudah rusak. Di mata sahabat kita, semua ini adalah karena tangan-tangan kotor kita. Ya. Maka dari wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Sudahlah cukup membuat kerusakan ini. Betapa banyak jutaan yang terdampak ini sudah cukup. Derita rakyat Indonesia sudah cukup. Kalian yang konglomerat yang mempunyai ribuan ratusan ribu hektar cukup. Kalian sudah terlalu kaya raya dari harta bangsa kita ini. Sudahlah cukup. Jangan kau korbankan anak-anak negeri ini hanya untuk kepentingan konglomerasi Anda. Tapi ini semua harus kita yang bangkit. Kita semua yang harus bangkit menyuarakan.
Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kerusakan ini sebenarnya bisa diatasi apabila kita semua kembali kepada ayat yang pertama dan yang kedua yang saya sebut, bahwa kita sudah dimuliakan oleh Allah. Karena Bani Adam, kemuliaan sudah diberikan, otak, pikiran, hati tinggal. Hati nurani kita di mana? Maka dari itu Allah turunkan seorang yang sangat mulia di atas muka bumi. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Di dalam hadis riwayat Baihaqi disampaikan, aku ini kata Nabi Muhammad SAW diputus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu kita semua marilah menjaga alam semesta yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan kita lihat bagaimana Nabi kita memberikan contoh teladan akhlak yang mulia yang harus kita turuti dan menjadi tuntunan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi kita yang uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk kita bisa melestarikan hidup bersama-sama dengan alam semesta. Insya Allah kita akan mulia seperti yang Allah sampaikan dalam ayat sebelumnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mungkin sebagian dari kita masih mengingat beberapa perkataan yang disampaikan oleh Edi GAG, ya, mungkin karena tidak hafal, saya sedikit membaca. Dengan peristiwa yang sudah terjadi di antara depan mata kita ini, beliau menyampaikan barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Barangkali kita sama-sama mengingat kata-kata itu. Ujung-ujungnya ternyata bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Ketika satu momen ditanyakan kepada Ejigadi, apa artinya rumput yang bergoyang? Tanyalah pada para kiai, para ulama. Kembalilah kepada ustaz-ustazmu, kembalilah para ajengan-ajenganmu, kembalilah kepada para kiaimu. Makanya disebut dalam Al-Quran, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kerusakan itu sudah parah, kembalilah kalian kepada agama. Kembalilah kepada guru-gurumu. Balik lagi kepada pembinaan hati. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk memperbaiki sisa hidup yang mungkin tinggal 10, 20 tahun, 30 tahun yang tersisa, untuk memuliakan alam semesta, memuliakan diri kita yang sudah Allah sempurnakan begitu rupa. Bersama-sama semoga Allah meridhoi kita semua. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا يا الله واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقين. أقيموا الصلاة.